Tanah surga, bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan, siapa yang peduli? Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata kakekku, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Tunjukkan pada Ibu gambar bendera negara Indonesia, sang saka merah putih. Di sana ayah akan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik. Anak-anak bisa bersekolah lebih tinggi. Dan kita bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Nggak macam di sini. Tak tuh. Kanan, kiri, sama, kiri, kanan, kiri. Tadi saya dapat nilai 4, Pak. Bagus itu, berarti kamu bisa jadi pemimpin. Jadi presiden? Bisa. Catat. Apa? Teman-teman, guru pengantin belum datang. Mari kita belajar nyanyi saja. Teman-teman, ayo. Kalian Bu Guru belum datang kah? Belum. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Kalian pikir saya ini hantu, kah? Aduh, Mama. Berapa saya harus bayar denda adat? 50 juta, Kakak. 50 juta? Kalian ini kenapa telat di sekolah? Iya. Guru belum datang. Ya sudah kalau gitu, Ibu dokter tanya saja sini. Ayo sini, Ibu dokter tes ya. Ini yang kamu cerita ya? Terus nanti malam kita tidur di mana? Ada honai perempuan untuk Mama Vina. Sengsara banget sih di sini, Mai. Tuh, lihat anak-anak kecil aja berani tuh. Mereka harus berdenda dulu, Michael. Ini adat. Ribuan tahun sebelum kau punya nenek moyang orang ada. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup, Alex? Kalau kalian mau berperang silahkan. Tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Cinta itu indah, tapi kehilangan itu yang menyakitkan. Karena memaafkan adalah pilihan yang paling sempurna daripada menyimpan akar pahit atau balas dendam. Teman-teman, guru pengantin belum juga datang. Ya sudah, kita main bola saja. Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian bab yang ketiga. Untuk kali ini kita akan belajar bab yang keempat atau bab terakhir, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan beberapa cuplikan film. Sebetulnya apabila kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kita sudah menganalisis beberapa film. Di antaranya yang pertama adalah Tanah Surga katanya. Kemudian yang kedua tadi kalian juga sudah menyaksikan cuplikan film Di Timur Matahari. Kedua film tersebut
kurang lebih dapat menggambarkan betapa pentingnya otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Mengapa kok penting? Karena Indonesia itu merupakan sebuah negara yang sangat luas, terdiri dari 34 provinsi dan tidak mungkin seluruh tugas wewenang serta apapun itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Harus pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada pemerintah daerah. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi karena kalian sudah belajar mulai dari jenjang bangku SD, SMP, dan kita ulang lagi sekarang di jenjang bangku SMK. Otonomi daerah sendiri itu berasal dari bahasa Latin. Yang pertama itu adalah autos. Autos artinya adalah sendiri, dan yang kedua adalah nomos. Nomos yang berarti adalah aturan. Otonomi daerah secara bahasa dapat diartikan sebagai aturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada beberapa ahli yang berusaha menjelaskan pengertian otonomi daerah. Di antaranya yang pertama adalah C.J. Franzen. Beliau mengemukakan bahwasannya otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, Jiwa Jong, beliau mengemukakan bahwasannya otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan juga memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan juga menentukan pemerintahannya sendiri. Dan yang terakhir ada ahli namanya Ateng Syarifuddin. Beliau mengemukakan bahwasannya otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Itu beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Kemudian untuk asas-asas otonomi daerah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asas desentralisasi, yang kedua adalah asas dekonsentrasi, dan yang terakhir adalah asas tugas pembantuan. Dan kita bahas satu persatu mulai dari asas desentralisasi. Secara etimologi istilah desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda yaitu D. D itu artinya adalah lepas, dan yang kedua adalah sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang terlepas dari pusat. Kemudian ada 2 kelompok yang mengemukakan pengertian desentralisasi, yaitu kelompok dari Anglo-Saxon dan juga kelompok kontinental. Untuk lebih jelasnya lagi silakan bisa baca di halaman 95 apa itu kelompok Anglo-Saxon, apa itu kelompok kontinental. Kemudian untuk pengertian desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, desentralisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terkait terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani dan juga yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual-ritual kebudayaan. Yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Kemudian gubernur menyerahkan kepada instansi vertikal di suatu wilayah, entah itu kepada bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan secara umum.
Dan asas yang terakhir adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kemudian untuk dasar hukum otonomi daerah sebetulnya sangat banyak, namun yang sering digunakan itu ada 4 aturan. Yang pertama adalah jelas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertuang di dalam pasal 18. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 yaitu tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Itu 4 dasar hukum yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya materi otonomi daerah. Kemudian ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau kita bagi di sini, untuk prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan juga mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua adalah prinsip real dan juga tanggung jawab. Maksudnya adalah pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan juga pembangunan di daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Maksudnya adalah asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan cara dekonsentrasi, cara dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dan juga membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masing-masing. Yang keempat adalah prinsip keserasian. Maksudnya adalah pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan juga tujuan di samping aspek pendemokrasian. Dan yang kelima adalah prinsip pemberdayaan. Maksudnya adalah tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan juga kesatuan bangsa dan negara. Ya, itu materi pertama terkait dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Untuk minggu depan kita akan belajar apa saja tugas dari pemerintah pusat dan juga apa saja tugas dari pemerintah daerah. Kemudian mungkin kita lanjutkan dengan daerah khusus yang ada di Indonesia. Untuk tugas pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan kalian analisis satu soal saja. Apakah menurut kalian otonomi daerah itu penting? Berikan alasannya, ya. Apakah menurut kalian otonomi daerah itu penting diterapkan di Indonesia? Kemudian berikan alasannya. Cukup satu saja soal yang saya berikan untuk pembelajaran minggu ini. Itu saja pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, pakai masker apabila keluar rumah, dan semoga tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.